Mitra bisnis, Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah bisa mengambil alih tanah bersertifikat HGB atau HGU milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 2 tahun secara berturut-turut. Lahan itu akan dinyatakan tanah terlantar dan status kepemilikannya bisa diambil pemerintah serta diberikan ke ormas untuk dimanfaatkan. Pemerintah beralasan tanah yang menganggur lama bisa diduduki orang tidak berhak dan akhirnya bisa memicu konflik agraria. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai peraturan tanah terlantar bisa diambil pemerintah ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya pikir Nusron bisa punya pemikiran lebih cerdas yang lain ya untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Indonesia. Konflik agraria itu kan seringnya terjadi akibat pengakuan atas tanah ulayat ya, adat istiadat. Kemudian juga disebabkan yang kedua adalah ada istiadat beserta pemerintah. Itu kadang-kadang adat ini, suku ini menganggap ini tanahnya, pemerintah menganggap itu tidak bertuan dan seterusnya. Yang kedua mengenai mafia tanah. Jadi mafia tanah itu adalah mensertifikatkan tanah-tanah yang bukan milik dia. Bisa saja sudah milik orang lain, bisa saja tanah-tanah tak bertuan itu tadi yang sebenarnya milik negara. Tentu hal ini bekerja sama dengan oknum. Jadi kalau Nusron bisa bekerja di dua frontier permasalahan agraria ini saja sudah cukup bagus. Jangan lagi masuk ke bidang-bidang yang tidak penting seperti mengambil tanah yang 2 tahun berturut-turut tidak digunakan. Karena tidak digunakan itu sangat banyak penyebabnya dan juga penjelasannya akan tambah rumit. Bisa saja orang yang membeli tanah itu mau sebenarnya dia menggunakan tanah itu untuk bangun hotel, tapi di daerah situ izinnya belum keluar dan seterusnya. Kalau seperti ini, maka muncul kesewenang-wenangan dari negara untuk mengambil tanah-tanah yang sudah bersertifikat. Jadi di mana lagi kepastian hukum hak milik itu? Nah, oleh karena itu ini masyarakat harus melihat sebenarnya kalaupun harus diambil tanah yang 2 tahun belum dipakai apa-apa, barangkali properti-properti besar di Indonesia itu kan punya bankland besar sekali ya. Nah, coba berani nggak Nusron untuk ngambil itu dulu? Karena bankland reserve itu juga dibiarkan oleh pengembang-pengembang besar di Indonesia ini menunggu dari proyek dia yang satu itu rame dulu, baru proyek yang berikutnya dikembangkan kan. Tetapi dia udah punya bankland duluan. Terus bagaimana dengan penyitaan rumah dan tanah dari perusahaan maupun individu yang korupsi gitu? Itu kan masih banyak juga yang masih di bawah semacam lembaga lelang negara, tapi nggak laku-laku gitu. Nah, itu diambil negara aja untuk membangun mungkin sekolah rakyat atau membangun dapur MBG, nggak laku-laku juga, baik itu di KPK maupun itu di Kejaksaan. Belum sudah jadi objek lelang tapi nggak laku, ya udah negara ambil aja gitu. Nah, hal-hal seperti ini belum dilakukan, tapi Nusron kok lebih seneng melakukan strategi mocking up the people gitu, tak gertak rakyat sendiri. Jadi kenapa ya perilaku gertak sambal ini dilakukan bagi rakyat sendiri gitu? Kenapa gertak sambal itu tidak diarahkan kepada koruptor? Gertak sambal itu tidak dilakukan pada mafia tanah? Kenapa gertak sambal itu justru diberikan kepada rakyat? Ini kan sebuah pemikiran yang harus kita lihat motifnya. Kenapa gertak sambal ini harus dilakukan? Terima kasih. Kalau menurut saya tidak bisa seperti itu. Semua rakyat, kita harus membela rakyat. Katanya pemerintah membela rakyat. Tapi itu menyulitkan. Dalam waktu 2 tahun rakyat beli tanah, suratnya sertifikat hak guna bangunan atau hak guna usaha. 2 tahun dia untuk mencari uang, belum bisa membangun. Itu tidak bisa sepihak kalau menurut saya. Karena pemerintah, kan rakyat lebih banyak daripada pemerintah. Menurut saya dan pengalaman saya, hak guna bangunan itu bisa diperpanjang apabila dia belum punya dana untuk membangun. Jadi apabila itu mau dirampas oleh pemerintah, pemerintah salah besar.
gitu loh. Kalau saya, menurut pengalaman saya, hak guna bangunan itu bisa terus diperpanjang dari saya kecil hingga saat ini. Jadi salah kalau dia merampas. Jadi rumah atau tanah apa yang akan mau dirampas, itu pemerintah tidak punya hak kalau dia sudah membeli dan membayar, kecuali tanah itu orangnya sudah tidak ada puluhan tahun, tidak dibangun dan lain-lain, dan kemudian surat oleh developer pun ada. Di daerah Sudirman saat ini itu masyarakat marah besar terhadap pemerintah. Itu juga tidak bisa mereka membeli dengan susah payah, penuh perjuangan, mau dihakin oleh pemerintah, itu tidak bisa menurut saya. Tidak bisa secara sepihak, karena kita hukum di Indonesia ini harus ditegakkan. Rakyat banyak membeli tanah penuh perjuangan dan tetesan air mata. Pemerintah harus tahu itu. Jadi kita nggak sewenang-wenang beli tanah asal-asal aja dan tidak dibangun hanya waktu 2 tahun. 2 tahun itu cepat. 3 tahun, 5 tahun itu sangat cepat. Jadi tolonglah pemerintah yang sekarang ini, tolonglah berpihak kepada rakyat. Jangan penuh tetesan air mata dan penuh kemiskinan sekarang. Karena saya udah meninjau banyak di seluruh pelosok negeri ini, rakyat semakin susah, semakin miskin, semakin menderita. Katanya mau membangun Indonesia maju, tapi banyak warga kita yang kabur ke luar negeri, ya terpaksa, karena mereka di Indonesia udah menangis seperti ini. Tolonglah berikan mereka lapangan pekerjaan. Kita berpikir yang kritis untuk rakyat. Jangan hanya mengejar, mencari, menyusahkan rakyat. Itu sih menurut saya dan pengalaman saya ya. Berpihaklah kepada rakyat, karena hidup dan memimpin negara ini hanya sementara. Gitu. Jadi kita kan mau negara Indonesia maju, dipercaya oleh para investor. Bagaimana mungkin investor mau percaya kepada negara Indonesia kalau rakyat aja begini susah, semakin hari semakin susah. Janganlah dipersulit lagi rakyat Indonesia. Kita mau maju, kita harus berubah. Menurut saya ini hanya pengalaman saya ya. Baik. Janganlah menyusahkan rakyat. Rakyat semakin hari semakin susah loh ini rakyat. Aduh, penuh tetesan dan air mata saat ini. Tolonglah pemerintah jangan memikirkan untuk kepentingan pribadi ya, kepentingan keluarga. Jangan. Tapi pikirkanlah rakyat. Terima kasih. Kalau untuk misalkan mau diambil alih, itu sangat dahsyat sekali ya. Nah, benar yang diomongin Ibu Ida tadi ya. Sekarang kita mencari uang ya untuk beli tanah, masih belum ada uang ya untuk bangun. Siapa sih nggak mau itu ya, membangun ya? Pasti semua orang masih mau ya. Cuma kembali lagi kalau dana terbatas, ya gimana caranya ya itu loh. Apakah memang berutang? Itu kalau misalkan berutang pun juga harus dibayar. Dan itu pun juga bukan solusi. Itu dia, salah satunya dengan cara apa? Ya harus dicicil, dibuat apa dulu gitu kan. Jadi bukan langsung dalam waktu 2 tahun tuh harus sudah ada. Aduh, itu bagaimana ya kalau misalnya gitu. Dan itu sangat istilahnya mencederai kepercayaan masyarakat ya istilahnya kepada pemerintah ini. Jangan sampailah istilahnya rakyat sudah menderita ini terus diperparah lagi dengan adanya kebijakan ini gitu loh. Tolonglah yang istilahnya kebijakannya pro rakyat ya istilah gitu. Dan mungkin saya harap juga mungkin untuk para menteri yang ada di atas itu ya tolonglah istilahnya ya diperhatikan lah istilahnya rakyat gitu loh. Jangan istilahnya dibuat kebijakan yang bukan pro rakyat gitu loh. Jadi ujung-ujungnya rakyat yang menderita gitu loh. Dengan seperti ini kan otomatis kan uang yang kita sisihkan apa-apa jadi diambil alih itu selalu hilang begitu aja. Apalagi kan ini kan kita untuk misalkan untuk anak, untuk apa ya kan kita tabungan gitu loh. Terus tiba-tiba langsung diambil alih, dirampas. Coba misalkan Pak Menterinya jadi yang merasa seperti itu, gimana? Itu coba dirasakan gitu loh. Betapa susahnya cari uang untuk bangun gitu loh.
Coba itu misalkan dibalik lah posisinya gitu loh. Itu jadi istilahnya biar merasakan juga penistaan rakyat itu gimana gitu loh. Semua barang-barang pada naik, ditambah lagi kebijakan ini, ya, dan mungkin ekonomi juga melemah, jadi kan susah kita semua gitu loh. Itu aja sih ya, tolong diperhatikan lagi lah, pro rakyat lagi lah, itu aja, makasih. Kalau saya sih ada perspektif yang berbeda. Sebenarnya sih kita mesti lihat ini yang disasar sebenarnya siapa. Kalau yang disasar rakyat kecil yang punya yang simpan uang untuk warisan, untuk hari tua 200 meter, 300 meter, 400 meter persegi itu mau diambil pemerintah, ya itu namanya sih rampok gitu loh. Jadi memang itu nggak benar kalau itu dalam konotasi rakyat, ya rakyat kecil. Tapi kita kan nggak nutup mata sih Bang Anto. Di satu sisi kita tahu oligarki tanah tuh banyak banget. Bapak Ibu harus tahu konglomerasi yang megang tanah puluhan ribu meter di daerah BSD, di daerah yang Jakarta Selatan, itu masih banyak sekali konglomerasi satu orang yang pegang puluhan ribu meter tanah Bapak Ibu. Didiemin aja sama dia nggak butuh uang, dicuekin aja itu tanah. Jadi dilihat sampai itu tanah naik, terus sampai setinggi-tingginya, sampai orang nggak kuat begini, ya baru dilepas sama dia. Jadi harus tahu yang disasar dulu ini apa. Pemerintah mesti jelas dulu yang disasar ini siapa, konglomerasi kah, konglomerasi developer kah, atau siapa. Karena saya tahu, contoh lah, nggak usah jauh-jauh, di Tangerang aja itu di daerah Benua mau situ itu puluhan ribu meter begitu, satu orang yang punya, semua orang daerah situ tahu tuh siapa. Jadi itu kalau itu yang mau disasar, saya sih setuju, karena ya memang dia banyak uang, dia beli aja tanah kayak orang gila, disimpan aja sampai 7-8 turunan juga nggak bakal habis. Nah itu yang memang harus diberesin sebagai suatu wujud keadilan sosial. Tapi kalau rakyat kecil yang cuma punya 200 meter, 300 meter, 400 meter mau digituin, nah itu namanya rampok gitu. Jadi pemerintah ini kadang-kadang mesti jelas lah kalau misalkan ngomong sesuatu ya yang jelas gitu, ini untuk apa gitu ya, kira-kira gitulah. Iya, katakan kamu pernah bilang siapa yang paling banyak tanah, Ben? Siapa yang paling banyak tanah? Siapa yang Dari paling banyak Petojo? Dari Petojo atau memang itu tanah? itu mah orang-orang Sumatera. Mulai dari Petojo sampai Selipi, semua tanah abang. Mulai dari tanah kusir sampai mana? Nggak ikutan gua kalau yang itu mah. Gitu. Bapak hari ini nggak mau dengan pantun lo, gua mau ikut deh. Kita kembali ke laptop ya. Oke, silakan. Ini pejabat yang ngomong dia dari partai mana, benar Ben ya? Benar. Negara kita kan negara Islam atau negara Pancasila atau negara kerajaan atau negara sosialis komunis gue Ben ya? Kan ada aturan nih dong, benar nggak? Jangan saya naik jidat, bener nggak? Mentang-mentang itu kan jadi bisa kacau kita negara semua kan. Kita mesti ada usul seperti apa, seperti Tiongkok, seperti Malaysia, seperti itu ada aturannya ya nggak? Jangan tiap hari ganti pejabat, ganti aturan di negeri ini Ben, ya nggak? Jadi dikirain kacau, benar Ben ya? Jangan seenak deh dong, kalau peraturannya dipatuhin mau diapain jadi negara kita aja nggak? Tapi negara Konoha dong Ben ya? Saya menangis karena jatuh cinta, oh asiknya. Buset, itu mah lagu Bapak. Suka-suka gue. Oh yoi. Biar gimana pendengar adalah raja. Dari tadi kok dengerinnya ketawa, ada yang kata-kata menangis, tapi judulnya opo om biar kali ini. Tanah bisa diambil alih oleh pemerintah kalau nganggur lebih dari 2 tahun. Mau itu tanah udah sertifikat HGB maupun HGU, bisa diambil alih oleh pemerintah kalau nganggur sampai 2 tahun, Pak. MBR, saya kan banyak dengar tuh dari spot-spot developer. Kalau beli kafling itu wajib dibangun dalam waktu 2 tahun. Kalau tidak dikenakan sanksi administrasi segala macam. Kayaknya nih nah, itu data developer mau diambil gitu loh. Kan data harus bangun. Kan orang kan beli tanah kan mampunya beli tanah dulu, nanti baru bangun gitu ya. mata merahnya nyicil tuh belinya per hari 1 data. Dan juga
semen juga banyak per kantong 1 hari kan. Gitu. Tukangnya juga dicicil per hari kan. Jadi bengkel selama 10 tahun baru tahu. Cuma saya ingin kasih tahu, baca undang-undang tanah dan air, dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah itu jadi hari ini saya membela pemerintah. Tanah-tanah gue kok lu mau SHGB-nya 25 tahun kan lu kan ngutang sama gue, suka-suka gue ngambil kapan-kapan tuh. Makanya dulu ada zamannya gubernur itu memang tanah ini nenek moyangmu ya, memang nenek moyangmu. Saya ingat tuh gubernur satu itu. Nah, terus untuk siapa tuh? Ya? Untuk siapa kalau diambil? Wah, saya belum tahu buat siapa. Buat saya sih, saya seneng, Pak. Katanya untuk ormas. Bisa Pak, betul Pak, untuk ormas katanya. Iya, bisa katanya dialihkan. untuk ormas Iya, untuk dialihkan. Bung Ben, Ya. yang ada saja sudah dipatok-patokin, Bung Ben. Yang masih bertuan. Nih, ide pembantu-pembantu presiden nih nyablak semua ya. Apalagi tanah-tanah adat, tanah-tanah wilayah, ya enggak? Tadi ada bapak itu bilang tanah negara. Negara sama adat itu lebih tua adat. Oke. Iya enggak? Ya. Mereka punya raja-raja, mereka punya suku-suku, mereka punya datu. Lebih tua, lebih dulu mereka daripada negara ini. Ya enggak? Kepemilikannya. Ya. Jadi kayak semacam di Minang, Bung Ben ya. Ya. Itu adalah harta tinggi. Harta tinggi dari sampai 4 turunan saja tidak ada masalah, Bung Ben. Karena kepala suku kita, suku datu-datu kita itu sudah administratif itu udah jelas. Ya, udah jelas semuanya itu. Tidak ada yang berani mau ngambil ini masalah. Kembali lagi saya bilang, ini semuanya akal-akalan. Kalau mau dibersihkan dulu itu tikus, itu oknum-oknum, jangan dikit-dikit oknum. Sudah digaji, begitu ketangkep oknum. Iya enggak? Iya. Giliran tidak, enak mereka tiong-tiong, Iya. pesta-pesta. Betul. Tanah siapa mereka ambil, nggak tahu. Entah mereka gandakan itu surat. Kan yang bermain mereka juga, di dalam, orang dalam pasti ada. Iya. Nggak mungkin rakyat biasa saja Ya. kalau nggak ada ordalnya ini. Semacam di Minang itu, Bung Ben ya, itu tidak bisa, kalau harta tinggi itu tidak bisa diperjualbelikan. Tanah adat, tanah ulayat gitu ya. Iya betul, karena orang Minang ini kan banyak gantung, Bung Ben. Iya. Mereka itu kadang-kadang rumahnya ketinggal, walaupun kalau ada masih saudara di sana, mereka yang satu suku ngurusin, sawahnya juga begitu terbengkalai. Iya. Kalau ada satu suku masih ada, mereka yang kerjakan. Kalau tidak ada sama sekali pada perantau semua, nyari kehidupan di kantaunya, Iya. itu tanah tetap. Surat-suratnya ada itu dari kita 4 sampai 5 turunan kita itu. Oke. Itu ada semuanya. Kalah dengan surat-surat pemerintah kita ini. Jadi kalau mau dibilang mereka mau ambil alih, Bung Ben, nih saya cerita lagi, Bung Ben ya. Iya. Ini ada teman saya, Bung Ben ya, kayak rumah mereka HGB itu udah habis, Bung Ben. Itu sampai suratnya udah habis, masakan masa HGB itu kan 20 tahun ya. 20 tahun, betul. Nah, mereka lupa kontrol apa nggak tahu deh. Tahu-tahu udah 10 tahun mereka mau apa, tahu-tahu HGB-nya udah mati. Suruh bikin lagi, Bung Ben. Itu nggak tanggung-tanggung biayanya, Bung Ben. Iya. Ya nggak? Kita mau kembalikan lagi ke sertifikat, biayanya sampai detik ini belum selesai. Kalau mau mereka tanggung itu kayak begitu-gituan biaya rakyat kita ini administrasinya. Jangan mereka, tadi ada yang bilang rampok lah, garong lah, aduh. Betul, saya cuma miris sekarang melihat pembantu-pembantu presiden ini ngomong tanpa berpikir, tanpa musyawarah dulu kepada rakyat, pada suku-suku adatnya. Oke. Ya enggak? Harusnya mereka berbicara. Jangan mereka semau-maunya saja. Ini bukan negara kerajaan. Ini republik. Anda yang digaji oleh rakyatnya. Jangan semaunya. Apalagi bilang diambil alih 2 tahun. Pajaknya kita yang bayar. Oke. Kita nggak ngurus-ngurus kayak gitu-gituan kan.
mereka seenaknya saja, apalagi dengan kata dialihkan ke ormas. Saya bilang kalau mau mengikuti manajemen kerajaan, belajarlah sama Sultan Hamengkubuwono X. Sampai detik ini dia eksis. Kerajaan yang ada di Indonesia, belajar ke sana. Itu negara kerajaan yang bisa mengayomi rakyatnya. Ini republik, harusnya mereka mengayomi rakyatnya kayak Sultan Hamengkubuwono X. Jadi aduh, lihat pembantu-pembantu saya bilang basicnya apa, gak ngerti kerjaannya, asal ngomong malu loh. Rakyat sudah mahal-mahal menggaji mereka, sampai pakaian mereka ditanggung oleh rakyatnya, keadaan rakyat sudah susah. Jadi berbicaralah, dipikirkanlah semuanya itu, jangan asal ngoceh saja. Baik kalau begitu Pak Henry. Sebetulnya Pak Prabowo ini mungkin bebannya mungkin berat karena pembantu-pembantunya ini, aduh, nggak ada basicnya Bung Ben, cuma asal nyablak saja gitu saja. Makasih, Assalamualaikum. Ngos-ngosan gue dengernya barusan. Emosi. Sabar, tenang. Bro. Ya. Kayaknya negara kita udah ganti nama kali bro ya. Jadi apa? Negeri Ormas Indonesia bro. Negeri Ormas bro. Aduh. Ganti aja mendingan, ya enggak? Negara apaan? NKRI mah kagak masuk bro. Apa negeri preman Indonesia? Lebih pas. Gak berani jawab gua. Soalnya preman gayanya tuh. Gua kagak mau soalnya, makanya kayak jawab. Sekarang kayak gini. HGU. Contoh deh HGU. Kalau SHM parah bro. Lu ngambil orang AJB beli bayar pajak. Apa hak lu? Kalau HGU juga bayar. Hak guna usaha. Ingat gak kasusnya ex-menteri kehutanan yang ngebalik hutan lindung? Kita ditangkap nggak hari ini? Dapat HGU. Terus impor garam segitu banyak ngelebihi Tom Lembong, ditangkap kagak tuh bro? Makanya ini negara lucu, kocak, rusak. Semua jadi satu, enggak bro? Masa harta orang punya, lu rampas dikasih ormas? Jadi ormas itu kastanya paling tinggi di negara kita bro. Iya. Puncak kekuasaan tuh ormas. Jadi, enggak? Ormas dipelihara negara. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, 34, enggak? Udah di amandemen itu bro, berarti. Benny bingung denger gua soalnya. Gua mau lama-lama bro. Gini aja. Ini buat gua alarm. Alarm apa bro? Alarm. Kalau bini-bini kita dianggurin, berarti kita diambil sama negara bro. Jadi semua pendengar, mendingan lu semua pada borong fuse supaya bini-bini lu kagak dianggurin. Betul kagak? Padahal waktu lu mau kawinin, lu serahin mahar, ya nggak? Iya. Kau tahu karena lu diemin, nggak lu colek, diambil sama negara. Pusing dah, nggak usah serius-serius bro. Ya mau ngusul aja. Bikin ormas makanya. Ya, ketumnya Pak Biar aja. Widih, saya Pak jadi ketua ormas, waduh. Iya, biarin nanti kita dapat tanah, ya kan, dapat tambang, ya nggak? Iya, jadi nggak banyak cincong lagi, ya kan? Setuju nggak, Pak Ketum? Iya, gitu aja deh. Terima kasih banyak ya. Jadi itu gimana ini? Maksudnya segmen mana yang di sebenarnya gimana ya? Kita bilang ada dia keluarin peraturan, sebenarnya dia pasti mau nyasar tanah siapa gitu yang mau disasar gitu. Pasti ada yang mau disasar, cuma dia nggak merinci. Seharusnya dia merinci dong, ya kan, tanah mana? Apakah tanah HGU untuk yang hutan lindung gitu? Ya kalau memang benar diambil pemerintah untuk didistribusikan ulang, misalkan itu perusahaannya udah bangkrut atau apa gitu kan, kayak punya pejabat kan ada yang udah bangkrut tuh, gara-gara bayar pajak. Benar, kejadian benar. Maksud sih?
Dia bilang bangkrut gara-gara bayar pajak. Mungkin udah ngomel-ngomel. Ntar gue searching. Ada, tapi lu jangan ngomong-ngomong. Gitu, pejabat tadi bilang. Nggak ada pemasukan tapi pajaknya dibayarin terus. Gitu ya. Akhirnya bangkrut dia ngomel-ngomel sama orang lain. Sampai semua diaduk-aduk. Kayak begitu ceritanya kan. Ya kan sebenarnya kalau dari segi kependudukan dari untuk di BPN sendiri dia ada kemajuan. Memang dia ada kemajuan. Kalau untuk tanah penduduk yang udah lama, ini pengalaman, gue pengalaman. Iya. Jadi dia sertifikat bisa keluar 3 bulan, itu SHM. SHM kalau nggak ada kendala administrasi. Dan itu gue nggak pakai notaris. Ngurus sendiri. Saya tanah kecil. Di tanah kecil gue ngurus sendiri. Iya. Nggak pakai notaris, majuin. Gitu. Itu dari HGB naik jadi SHM ya? Kagak. Di bawahnya lagi. Oh, girik. Iya. Oh ya, oke. Bukan girik. Apakai. Oh, letter C. Jebret. Jadi kayak makelar tanah ngomongin tanah. Serius, itu benar. Iya. Oke. Tanah pendudukan dia memang ada kemajuan, tapi kalau dia menyasar ini dia sasar tanahnya siapa gitu. Pasti kayaknya sih ada tanah yang diincar, cuma nggak jelas. Apa mungkin tanah lu, Bet? Tapi yang bisa ditandatanya HGB lah. HGB kan umum ini dimiliki oleh masyarakat kebanyakan gitu kan. Oh iya, ya pasti developer gitu. Yang developer mungkin kalau dia nggak bangun, kan itu kan 2 tahun mangkrak berpikir, dia nggak bangun balik negara gitu. Ya jadi pertanyaannya developer mana dan tanah yang mana gitu. Apa mungkin dia pembangunan IKN kalau 2 tahun mangkrak itu developer nggak dibangun, hilang gitu HGB-nya. Bisa jadi. Ya kan, kita nggak bisa bilang ya kan. Gitu lah bro. Oke, siap. Kaget saya, ternyata menteri kita ini juga bekas orang ormas rupanya. Jadi dia mau bela teman-temannya. Gila banget kalau menteri bisa berpikiran seperti itu. Gila banget, ya. Coba Pak Menteri kasih wacana yang lebih baik. Dijual oleh negara, kemudian dibagikan kepada si pemilik lama. Tapi kalau dibilang disita kemudian diserahkan kepada ormas, saya sakit hatinya bukan main. Dan Anda ini berarti ormas banget, Pak Menteri. Terima kasih. Intinya untuk masukan-masukan yang sudah ada dari penelpon sebelumnya sudah banyak ya, dari pagi sudah cukup baik. Nah sekarang masalahnya adalah seringkali apa yang tertuang di dalam media ini tidak diinput secara baik oleh kementerian terkait. Itu saja. Jadi minta tolong diperhatikan karena tidak pantas merampas hak rakyat ya. Itu aja. Gini ya, harusnya sih nggak ada cara begitu, karena orang untuk mendapatkan sertifikatnya sendiri kan nggak gampang. Betul. Ya, banyak prosesnya, keluar uang juga gitu. Kasihan sekali kalau sampai kejadian seperti itu, sangat tidak adil gitu ya. Negara-negara lain aja nggak ada yang kayak begini. Pasti kalau negara lain ngedenger juga akan mentertawakan negara kita ya. Gitu. Iya, yang tidak masuk di akal harusnya tidak boleh dilakukan gitu. Ya begini Bu ya, kalau menurut saya sih ya, itu pemerintah mestinya lihat itu tanah yang kosong itu ditelantarkan tuh dia bayar PBB gak, bayar pajak gak. Nah kalau nggak bayar pajak, nggak ada bayar PBB, nah tegur orangnya. Kalau nggak bayar ya boleh diambil, jangan orang kan tiap tahun orang bayar pajak gitu PBB-nya. Masa mentang-mentang nggak ditinggalin monumen, ambil dia udah gitu buat ormas lagi. Tambah bangga aja ormas itu kerjaan pengangguran jadi dikasih tanah. Kita kan kasihan ya, orang kan beli tanah itu bukannya main patok-patok. Dia beli kan dari duit hasil keringat dia. Dan dia bayar tiap tahun. Masuk mana itu duit?
Jangan main ambil aja, main rampas begitu. Kan kayak garang jatuhnya itu kalau pemerintah begitu. Semua mau main rampas. Nggak boleh begitu. Itu mengajarkan ke rakyat nggak benar itu kalau begitu. Jadi kayak zaman kerusuhan itu. Iya. Ambil aja nggak ada orangnya. Ini Pak Nusron ini mesti membaca juga tentang agraria, tentang tanah adat, tanah ulayat, segala macam. Itu kan nggak pernah dipakai. Apa kriterianya? Apakah ini hanya wacana doang? Dan kita jangan marah dulu, ini wacana atau gimana? Masa 2 tahun tuh singkat. Tanah yang mana ini yang mau digituin? Kalau tanah ada di Kalimantan, di Papua, ada di Sumatera, itu banyak kan tanah ulayat, tanah adat. Di Minang, Sumatera Barat, itu susah. Jadi ini cuma wacana mungkin, belum bisa direalisasikan dengan baik. Karena itu bisa berhadapan dengan kaum adat. Terima kasih. Sebetulnya lahan tidur itu memang sebaiknya dimanfaatkan. Jadi, tapi bukannya dibilang Pak Nusron Wahid dianggap terlantar setelah 2 tahun mau diambil alih, diberikan ke ormas, itu kan hak orang. Tidak bisa seperti itu. Memang kalau dimanfaatkan itu jauh lebih baik. Mengingat kita kan banyak lahan tidur yang tidak digunakan. Jadi sayang sekali gitu kalau sampai tapi tidak ada hasilnya gitu. Nah itu saya pikir kalau memang mau digunakan itu ada baiknya kerjasama tanah yang terlantar dan ada orang yang mau mengolah. Jadi kalau ada kerjasama kan jadi bisa bagi-bagi hasil tuh, ya kan? Itu kalau dilakukan seluruh Indonesia tanah terlantar itu bisa bekerja sama dengan yang mau mengolah, misalnya pemerintah atau ormas atau siapa, dengan bagi hasil yang wajar, itu sangat luar biasa hasilnya. Mengingat kan program Prabowo itu kan bahwa mengenai energi itu kita harus bisa swasembada energi. Nah, swasembada itu kan bisa dari dalam bumi yang berupa fosil atau bisa dari atas bumi yang berupa tanaman-tanaman yang diolah menjadi bahan bakar. Nah, itu yang bisa diolah kalau seluruh Indonesia bisa mengolah dari hasil bumi yang bukan dari dalam bumi, dari atas bumi menjadi bahan bakar. Itu luar biasa. Kita bukannya swasembada energi saja, tapi malah bisa ekspor energi ke luar negeri. Kira gitu aja Mbak, terima kasih. Banyak sebetulnya ya kasus ya, cuman maksudnya penyelesaiannya itu kan banyak versi, ya kan. Nah yang lain-lain juga sebagai warga negara kan punya hak juga ya, terus kenapa diabaikan? Ini ada contoh kasus nih Mbak Nena ya, nggak tahu nih termasuk ormas apa bukan ya. Oke. Kalau sekali-sekali cek di kelurahan Cisauk, nggak jauh kan ya, Cisauk ya, Cisauk, samping BSD. Itu seluruh desa loh Mbak Dina, diblokir oleh Kodam. Jadi orang yang beli atau orang yang punya surat belum menjadi sertifikat, itu mau meningkatkan menjadi sertifikat tidak bisa. Nggak jelas alasannya Kodam itu punya tanah di situ yang mana. Bahkan BPN sendiri itu tidak bisa mengatasi ini, tidak bisa menunjuk dan tidak tahu sampai kapan. Ini bukan setahun 2 tahun, sudah 10 tahun. Ya jadi apakah ini yang dimaksud ormas, ya kan? Apa bagaimana gitu loh? Kan nanti bisa aja seperti ini, main blokir aja ini. Kamu tidak mengurus tanahmu, dah langsung blokir. Bahkan nanti orang-orang yang tanda kutip ingin membeli, dia bisa lewat ormas. Yang itu dong saya mau, ya kan? Blokir aja ormas. Nah ini akan ruwet ini. Bener tuh orang-orang yang ngomong
2026 kasus tanah bakal banyak muncul. Nah ini rupanya undang-undang ini. Tanah kalau yang mangkrak 2 tahun diberikan kepada ormas kayak gitu ya. Lama-lama kan gitu ya, banyak yang komentar lama-lama negeri ini milik ormas gitu ya. Sebenarnya saya salah, saya koreksi sedikit. Lama-lama negeri ini milik dan diakuisisi oleh para politisi atau partai politik. Kenapa? Yang ngeluarin kebijaksanaan kan partai politik, itu nomor 1. Nomor 2, tadi ada yang mention tentang pagar laut ya. Pagar laut itu kan sudah dari tahun 2006 sampai 2009 dipasangnya. Tapi kan nggak ada yang rame-rame. Cuman gara-gara Pak Jokowi mau diempek-empek, mau dijungkel-jungkel sehingga di ngomongin Pak Jokowi gitu ya. Jadi munculnya tahun 2024. Tapi yang lucu lagi, setelah muncul 2024, ternyata itu pemiliknya adalah sebagian besar ada menguasai berapa puluh sertifikat itu adalah partai politik. Nah, terus kan katanya tadi ngomong itu mana terusannya? Terusannya masih diteruskan oleh KPK dan oleh kepolisian. Akan tetapi masih KPK masih menunggu audit BPK. Auditnya mulai 2025, nggak tahu tahun kapan nanti keluarnya. Lah, kan lucu ya, masih nunggu audit. Masa audit 2 bulan, 3 bulan nggak keluar kayak gitu loh. Kenapa? Karena melibatkan partai politik balik lagi. Terus sekarang bagaimana caranya Nusron Wahid itu bisa ngeluarin kebijaksanaan seperti ini kalau nggak semua partai politik setuju? Emang bisa, ya kan? Jadi kamu itu tinggalnya di negara partai politik. Nanti lama-lama seperti Donald Trump. Jadi Donald Trump apapun bisa dilakukan asal Donald Trump berkuasa. Sementara partai politik berlomba-lomba untuk berkuasa supaya bisa melakukan apapun yang ingin dilakukan. Coba pikir aja, masyarakat itu ya banyak yang petani-petani yang masih rajin bertani, mbok ya itu diberikan sewa aja, nggak usah sewanya gratis ya kan? Sewanya gratis. Nyok, kamu saya beri maksudnya tempat ini berapa 1 hektar misalnya. Terus gitu, profit ya kan? sharing hasilnya gitu ya. Misalnya kayak gitu untuk kamu cocok tanam kayak gitulah. Jadi itu masih tanah negara. Kalau disita untuk negara sih saya nggak apa-apa gitu ya. Karena apa? Memang banyak dari dulu Orba itu tanah itu ya diserobot-serobot oleh mereka aja. Pokoknya yang dekat dengan putra-putri ya dapat tanah banyak. Itu sih bukan rahasia lagi, tapi sudah rahasia umum. Jadi nggak usah heran. Lalu kalau sekarang negara setelah reformasi negara bisa melakukan hal seperti ini, apakah nggak lama-lama kita ini jadi negara gangster? Pemainnya adalah partai politik. Coba pikir aja, apa nggak negara gangster apa lagi Mbak Nena kalau partai politik yang terlibat terus kepolisian, kejaksaan, KPK diam 1000 bahasa dan nggak selesai-selesai. Tapi coba masyarakat biasa yang nggak partai politik, kan pasti cepet selesainya lah. Hal seperti ini udah ngerti nggak? Terus ya ditambah lagi Mbak Nena, ayo Mbak Nena, undang-undang perburuan. Kalau karyawan keluar harus membayar pesangon.
pesangon harus membayar uang jasa, 1 pesangon, 2 uang jasa, 3 harus memelihara sampai 6 dapat bulan kerjaan bayar lagi. 60%, 60% dari 60% dari gaji. Lah harus dapat sebelum dapat pekerjaan. Tapi kalau Mbak Nena nggak dapat kerjaan 2 tahun, Mbak Nena boleh balik minta lagi. Makasih. Langsung jalur tol hari ini. Iya, tahu soalnya banyak tanah telantar jadi gampang lewat. Betul. Jalur tol nanti kita stopot aja. Oke, silakan. Saya melihat ya, terus terang ini saya melihat beberapa saat terakhir ini partai politikus kita segala macam, apakah memang sealiran dengan pemerintah, apakah mendukung pemerintah. Coba kita perhatikan ya, beberapa menteri maupun wamen yang agak vokal-vokal itu selalu memberikan usulan-usulan yang bikin orang kaget-kaget, termasuk waktu itu Pak Adlizon yang bilang pemerkosaan. Udah itu Fahri Hamzah yang bilang PPN untuk rumah apa dinaikkan toh. Nah ini yang sedikit note ya untuk Fahri Hamzah. Itu saya tahu persis karena beberapa minggu lalu kita ada pertemuan dengan Satgas Perumahan ya. Memang program pemerintah 3 juta itu berjalannya itu agak tersendat-sendat. Ya ini Fahri Hamzah juga lagi coba dari ketua Satgas itu memang lagi koordinasi untuk mana aja yang bisa mendukung pengadaan rumahnya. Nah kembali ke tema ini, saya melihat ini Nusron ini pun mungkin lihat teman-temannya udah berstatement yang ini ya coba-coba juga ya. Ini statement ini kan sangat berbahaya nih saya kira. Coba kita bayangkan 2 tahun tidak dikelola, yang ujung kalimat terakhir itu lebih cilaka lagi, diserahkan ke ormas. Kenapa? Statementnya harus diserahkan ke ormas. Ini statement ini unsur politiknya terlalu tinggi nih sis. Kita menanggapinya itu nggak bisa serta-merta begitu. Apakah statement ini cenderung untuk membuat membuat isu baru atau apa? Tetapi saya melihat statement ini tidak punya keinginan untuk mendukung polisi pemerintah, dalam hal ini Prabowo. Jadi semakin saya melihat kondisi yang sekarang, semakin ini pemerintah ini mau arah kemana sih? Apakah ada yang merongrong Prabowo, atau jangan-jangan pemerintah Prabowo juga ada di dalam bagian yang seperti gini? Karena ini berbahaya. Bayangkan aja, itu kalau developer mereka kan punya land bank. Kalau undang-undang ini apakah Kepmen atau apakah dilaksanakan, kan bagaimana dengan land bank mereka? Terus kita pribadi-pribadi kan bisa juga investasi di tanah. Apa yang terhadap tanah yang milik kita itu kalau 2 tahun? 2 tahun itu cepat sekali berlalunya. Betul. Dan lantas yang saya highlight lagi, kenapa mesti dibawa ormas? Ini satu tanda tanya besar terhadap statement dari Nusron Nusron Wahid ini. Yang di belakangnya kan Partai Golkar ya kalau nggak salah ya. Jadi menurut saya tentu kita harus memberikan masukan yang bahwa ini nggak bisa dilakukan, dan saya kira nanti pun kalau ini terlontar itu mungkin developer banyak akan yang berstatement juga. Nah di balik ini kita nggak tahu sesungguhnya apa yang masih mereka lagi putar kanan putar kiri lah ya, seperti apa ya. Tetapi kembali kita ingatkan kepada pemerintah Pak Prabowo, kita percaya Pak Prabowo hari ini adalah presiden kita. Yuk perhatikan, yuk punya menteri. Ini kalau ada statement ini yang menimbulkan ini mungkin ada kegaduhan kecil loh statement kayak gini. Pak Prabowo harus perhatikan menteri-menteri Anda yang seperti gini itu, saya pikir Anda harus melakukan tindakan yang harus tegas terhadap anak buah Anda. Jangan membiarkan statementnya ini liar. Ini bukan mendukung pemerintah. Jadi kembali lagi program yang paling utama yang terus-menerus melalui PAS FM kita suarakan yaitu apa? Penegakan hukum, korupsi, rancangan undang-undang, itu yang terus-menerus kita suarakan. Siap. Ini negeri Konoha ini semakin seru aja, ini semakin
pemerintah berusaha mendekatkan diri dengan ormas supaya jangan ada demo-demo kali ya gitu ya. Karena saya kok bingung ya. Sekarang ini apa-apa ormas. Coba lihat aja yang malakin investor dari luar negeri itu ya ormas gitu pabrik kan. tutup gara-gara ormas ya kan? Banyak pabrik tutup ormas gitu kan. Nah terus pertambangan boleh diberikan ke ormas. Sekarang tanah orang 2 tahun tidak digarap, ormas, kasih ormas aja yang garap kan. Nanti ormas mau jadikan apa terserah ormas kan gitu ya. Nah itu pertama. Yang kedua, dulu saya mendapat pesan dari orang-orang tua dulu saya, kalau mau ini investasilah di tanah gitu loh. Betul. Itu kan aman gitu kan, katanya kan aman gitu ya, bisa mudah diinvestasikan gitu kan. Nah, kalau sekarang ini ya untuk apa investasi di tanah? Lu 2 tahun nggak garap diambil sama ormas. Ya kalau ormasnya lebih kejam lagi, pokoknya tanah itu saya mau ambil. Ormas punya, waduh kacau banget. Sudah ini kan ada negara preman jadinya. Iya, jadi udah ada PP-nya, udah disebut ini boleh gitu ya. Nah, makanya ini jadi negara ini mau jadi negara preman, negara ormas preman semua. Kalau begitu kita bikin ormas aja, jadi preman sekalian. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nah, tadi di Tony juga udah bilang ya kita bikin ormas ya, anggotanya 1-2 nggak apa-apa, yang penting ormas gitu. Biar dapat jatah tanah bikin kok. aja, itu kan cuma butuh pencahan notaris apa susah ormas. Nama-nama orang 10 orang itu ormas, itu masyarakat kok 10 orang ormas. Nama kan gampang. Nah tapi kan nggak begini negara ini mestinya. Ini kan pendirinya bisa nangis ini pendiri negara ini jadi seperti begini. Nangis ini pendiri proklamator kita yang dulu berjuang untuk negara ini. Bisa nangis ini, lihat ini negara ini mau bawa kemana ini negara ini. Semua penyimpangan di mana-mana, tidak hukum nggak beres. Aduh parah, menurut saya parah, sangat parah. Apalagi kata Ibu Mila tadi undang-undang buruh disahkan dengan model begitu. Gila nggak? Maksudnya nggak make sense banget gitu loh. Yang baca itu ya aja anak SMA yang baca nalarnya jalan sedikit aja sudah nggak. Ini apa? Bayangkan sekarang kalau begitu, gue bikin kerja asal-asalan aja nggak apa-apa, gue nggak dipecat kok. Gue nggak bakalan dipecat kok. Ya kalau berani pecat ya bayar aja gaji saya. Nah kan nggak benar gitu loh. Maksudnya apa ya? Aduh, bisa mikir nggak sih gitu loh? Bikin undang-undang bisa mikir nggak gitu loh? Pakai nalar nggak gitu? Aduh parah, Tuhan ampunilah. Ya itulah. Tapi ya bagaimana lagi? Ini kita sudah memilih orang-orang yang artinya kita terpaksa memilih orang-orang yang akhirnya membuat negara ini jadi nggak beres. Mulai dari sisi ekonominya kacau, politiknya kacau balau. Mau bagaimana? Ini belum ledakan ini. Ini belum ledakan. Nanti saya khawatir banget lihat Indonesia ini ya. Dengan kondisi ekonomi yang morat-marit begini, nanti nggak ada investasi yang mau masuk Indonesia. Siapa yang mau masuk Indonesia dengan kondisi ekonomi hukum seperti ini? Parah. Ya sudah, kita berdoa saja, moga-moga ada penyelamat. Amin. Paling tidak orang Amerika datanglah. Ya kan mereka ini kan bebas pajak, datanglah ke sini berdagang. Gampang. Gajah Banteng Garuda, mau nggak? Gak ada yang mau Kak itu. Nggak jadi sweet dong kalau gitu. Kita lagi ngomongin sweet loh ya, nggak ngomongin apa-apa loh ya. Kamu nggak boleh konotasi loh ya. Sweet kok, enggak. Tapi nggak ada yang pengen Kak. Ya udah gambreng aja deh, netral ya gambrengnya. Iya, ngomongin gajah deh, 4 ngeliatnya. Sehat Dek, gimana tanahmu? Alhamdulillah Kak, sehat. Kalau urusan tanah sih ya kita rakyat kecil nggak usah ngomongin tanah lah Kak. Karena? Ya udah dikuasai, sama-sama tahu aja. Nggak ada itu sejarah tanah dikuasai oleh rakyat, nggak ada. Untuk kemakmuran rakyat nggak ada Kak, nggak ada. Jadi pertanyaan saya satu, kenapa ormas? Nah, gue juga nanya tadi, enaknya jadi ormas ya, dikasih itu tanah terlantar.
Di pinggir di bawah pohon aja tuh punyanya ormas loh. Coba lu jualan. Diminta sama ormas. Iya, pasar semua kan gitu, yang taruh lapak semua kan dipalakin itu semua. Dan dibiarkan, dipelihara. Jadi ini menunjukkan bahwa negara sangat mendukung ormas, Kak. Apa mungkin karena presidennya ada Dewan Pembina ormas salah satu, jadi ngedukung. Ya kita balik nanya jadinya. Jadi saya ngelihatnya ya lucu. Keblinger ya, iya keblinger. Kok ya ada ya negara bikin kebijakan model begini ya. Saya bingung bener. Kalau mau berkaca ke dulu, jangan-jangan ini dulu presiden kita memang menguasai tanah terus nggak diapa-apain. Kan dia bilang dia nggak bisa bisnis. Saya mau ngajak semua peserta BO, yuk kita bikin ormas yang masing-masing satu. Jadi anggotanya cukup 1-2 orang aja, kita bikin banyak. Tangguh, orang udah gila nih negara, gilain sekalian. Emang sekarang saya balik bertanya, yang dapat jatah itu yang tanah-tanah HGU itu kan semua Pak Prabowo sendiri juga menguasai berapa ratus ribu hektar kok dulu emang dikelola. Bagus, niatnya bagus. Kalau dikelola oleh negara, bukan ke pribadi, termasuk presiden kan nguasai itu. Udah dibalikin belum? Balik dulu deh. Kalau gini mau ngomong, balik dulu, refer ke diri sendiri, betul nggak Kak? Apakah sendiri sudah menjadi contoh pemimpin yang baik gitu? Ya nggak. Kalau Pilpres kan nggak ada duit, kita nggak bisa bisnis. Sekarang adanya bikin bisnis, kan gitu ya. Saya mau tanya sama yang pilih 58%, nyesel kagak lu pada pilih? Lu lihat deh kayak begini di negara. Coba lo bikin nggak? Kalau saya mau bilang, aduh, pemerintah ngajarin jadi mafia kah? Ya Kak ya? Jadi mental penjajah kah? Ngejarah kah? Mafia tanah, serobot tanah seenaknya, kan biasa itu Kak. Itu udah lihat kok. Bukannya dibenerin, malah dibikin makin nggak bener. Iya, kalau yang namanya tanah nggak diolah, ditarik balik, pemerintah punya banyak cara untuk bagaimana melakukan apa buat tanah ini. Ya kita nggak bisa ngomong lah food estate sampai hari ini kita belum tahu, meskipun beberapa pendengar ada yang menginformasikan udah jadi ini, udah jadi itu. Alhamdulillah kalau bener jadi, ya nggak? Betul. Iya, karena gini, kita lihat program pemerintah semuanya mampet Kak. MBG sampai 3.000, 4.000 sekarang paketnya, enggak? Aduh, ngomongin itu lagi mules perut gue, Dek. Nah, kakak aja mules, yang makan belatung nggak lebih mules, Kak? Baru 1 tahun berkuasa nih, Kak. Masya Allah. Ini semio nama ormas ya? Nah, kan bingung semua kan? Kita garuk-garuk kepala. Ini hanya ini cuma itu loh digaris bawahi ormas itu, maksudnya kenapa nggak lain itu loh? Ya ada anak kosong, mungkin anak yang nggak dipakai, ya bangunlah apa? Ya buat itu, buat yang lain, ya buat masyarakat juga. Yeah. Ada hal-hal yang perlu dijelasin dulu nih gitu loh tentang hal ini, maksudnya tuh jangan sampai tuh jadi pemikiran itu sih saya. Jadi lebih baik sih ya tanah kosong, mungkin tanah yang nggak diurus diambil alih, oke, mungkin sama pemerintah segala macam, tapi juga diserahkan ke masyarakat juga, misalnya bangun rumah susun atau apa, atau bangun ruko lah, apalah untuk usaha gitu ya, atau bagaimana atau bikin pasar jaya atau yang lain-lain itu lah. Itu lebih bisa apa ya, membantu yang lain. Begitu loh, itu sih menurut saya sih. Oke. Kita berdoa buat kita sendiri dulu, habis berdoa untuk negara ini susah. Dia doa aja dibatasin, nggak mau doain negara. Bukan, kita berdoa baik buat negara, tapi yang rusak siapa? Yang ngerusakin itu siapa? Kan mereka tuh yang pemegang kekuasaan.
ini menteri kemarin masalah pagar laut kemana? Anda waktu itu pidato dengan gagah berani, sekarang diem aja. Kan tembok besar yang menghalangi Anda kan? Coba masih gagah berani nggak ngomong ketika menghadapi kapitalis ya? Anda keok. Jadi sekarang kalau ini kita lihat ya, ini negara berkolaborasi dengan preman untuk mengambil hak Anda. Anda sudah memperoleh satu sertifikat karena tidak dikelola, terus bisa diambil alih. Terus untuk menghindari sengketa agraria, pemerintah aja yang ambil. Ini kan bisa ada preman yang tukang ngerecokin nih. Tanah lu misalnya diem. Terus ini, mereka fair nggak? Sama halnya dengan Danantara. Direksinya nggak bisa, tidak disebut sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau mereka terima bingkisan ya, itu bukan korupsi loh, bukan suap, bukan apa-apa, karena mereka bukan penyelenggara negara. Itu urusan dia sendiri. Sedangkan dividen BUMN wajib dikelola oleh mereka. Fair nggak tuh? Jadi kerusakannya bukan di kita, dari atas. Ini kan bisa diartikan pemerintah kolaborasi dengan preman untuk mengambil alih. Nanti mereka distribusi lagi ke yang suka-suka dia lah ya. Ini caranya fair nggak begitu? Jadi saya kira ya banyak kebijakan yang mereka keluarin itu memisahkan kecintaan kita atau keterlibatan kita terhadap negara ini. Ya lulu aja deh, lu yang mati ya, gua hidup enak karena gua berkuasa. Begitu. Iya. Warga 58 harus bertanggung jawab nih. Belum setahun kebijakan ribet semuanya. Gini loh, dikuasai negara. Kan bagusnya tujuannya untuk apa? Kita berikan kepada UKM yang membutuhkan misalnya, yang kekurangan modal untuk menyewakan mahal bla bla bla. Bisa lah disubsidi dulu sama negara. Kenapa jadi ke ormas larinya gitu? Jadi ormas itu sekarang lagi jadi anak emas ini. Mengelola tambang boleh, ya kan? Sekarang diperluas lagi mengambil alih tanah yang alasannya nggak digunakan, nggak pelihara, bla 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 ya. Kebayang nggak sih Nen, pinggir jalan yang memang itu bahu jalan aja dagang dipungut sama ormas. Nah kan gue bilang tadi bahwa pohon aja punya ormas, halte juga punya ormas, ya kan? Punya ormas, pedestrian ya kan? punya ormas, pertigaan punya ormas. Lah belum ini benar-benar jelas-jelas diserahkan ke dia. Apa kata dunia coba? Ini orang yang dagang pakai gerobak pulang dorong balik, udah berangkat dorong, itu udah berat ditekan sama ormas. Betul. Gitu. Tapi kenapa pemerintah lebih memperhatikan ormasnya ketimbang pedagang kecilnya? Kan mestinya itu mereka ini jatuhnya gitu ya, karena kan kekayaan negara itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran ormas gitu loh. Ini salah baca undang-undangnya kali ya. Coba lu buka lagi kali, kita yang salah. Apa konstitusinya? Kita yang salah kali. Undang-undang dasarnya nggak pernah dibuka kali ya Nan ya. Pernah dibaca suratnya deh. Makanya jangan-jangan kita yang salah, udah diganti itu. Kita yang salah. Ada pasal 33, pasal 34 kan jelas semuanya. Tapi kenapa semuanya lewat? Yang menang PP sekarang ngalahin undang-undang loh Nen. Luar biasa. Kalau udah PP cepat gerakannya langsung jadi. Kalau undang-undang yang 45-nya mah udah dikubur aja. Itu. Jadi kalau emosi, kita LBO emosi, ya memang emosi, tapi mau gimana? Kalian juga yang milih, kita kan ikut pulang nih. Korban dari kalian yang milih. Ya, kita harus berpikir positif. Kalau pemerintah punya wacana seperti itu, kita dukung. Siapa tahu nanti berikut-berikutnya janda terlantar akan di take over oleh pemerintah, akan diopeni. Anak-anak terlantar juga
Terus nanti kalau ada binatang liar terlantar juga, pokoknya semua yang terlantar akan di take over sama pemerintah lah. Berpikir positif aja Mbak Nena. Ya, siap. Sudah keluar juga misalnya bahwa kalau terlantar akan diserahkan pada ormas, maka sebelum pemerintah mengambil atau menyerahkan pada ormas secara legal, secara resmi, saya rasa begitu ormas melihat ada tanah kosong, dia akan samperin ke pemiliknya dan dia bilang bahwa hari ini adalah milik kami. Weekday 10.000, weekend 20.000. Nah, ya, masuklah tuh kan. Yang jaga semua teman-teman kitanya, teman-teman dari timur, teman-teman kita yang bukan orang Bogor. Oke. Ya. Lepas dari situ langsung, saudara, sekian saudara. Oke. Saya tanya kan, lu nggak punya kartu gitu, nggak punya kartis atau anyway apalah. Oh enggak saudara, kita ada bos toh. Bosnya yang mana? Ya adalah saudara, kita berbagi juga sama. Kalau bicara Pemda, kalau bicara bos, harusnya jangan cuma bahasa bos, jangan lu pakai hal-hal yang intimidasi begini sifatnya. Kasihan masyarakat, udah nggak zaman lu harusnya pakai rompi lah, lu pakai ID lah, lu kasih kartis lah, lu kasih apa hal, kasih paham ke warga ini buat emang harus berbayar. Nah, terkait lahan tadi, itu lahan gue tahu lahan siapa sebetulnya, dan gue tahu lagi kondisi sedang apa. Nah, kalau emang tiba-tiba tadi menarik kan, tiba-tiba ormas bisa take over buatnya apa pemanfaatan, terus kemana hasilnya? Kalau emang ornamen yang digunakan ornamen yang sifatnya intimidasi ke masyarakat, lu pakai kacamata hitam, lu pakai kalung, oke lah, itu fashion oke lah. Tapi kalau bicaranya udah mau take bisnis ya, profesi, ya harus etikanya dipakai, aturannya dipakai, enggak lagi intimidasi yang lebih neken buat munculin rasa ketakutan gitu loh. Nah, pertama peran Pemdanya kan gue rasa dapat manfaat dari situ, pasti ada manfaat karena sudah bocoran juga. Ini yang perlu diwaspadai ketika tadi tanah-tanah yang mati sudah notabene lebih dari 2 tahun akan bisa diambil alih negara. Itu duitnya kemana? Itu harusnya peraturan itu clear menjelaskan dan menyampaikan sampai ke RT, dan RT bisa menjelaskan ke warganya kalau di sekitar lo ada lahan yang mati, lo mau ngapain dan larinya buat apa. Thank you Mas Evan. Kembali peruntukan lahan tersebut pada waktu orang itu beli atau invest, ya mungkin ada awalnya sawah yang dijual oleh petani karena butuh uang. Nah, masalahnya nanti kalau peruntukannya dibikin yang tidak sesuai dengan tata ruang, ya nggak ada gunanya juga. Akhirnya dibangun mall atau apa gitu. Jadi memang agak dilema. Saya pikir pemerintah harus campur tangan, nanyakan kembali kepada pemilik lahan. Kedepannya mau seperti apa dan apa yang bisa pemerintah lakukan. Cuma yang saya nggak setuju kenapa harus diberikan ke ormas. Ya, ada banyak lembaga lain atau pemerintah sendiri bisa mengupayakan lahan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu dengan pemilik lahan. Karena juga ada kecenderungan pemilik lahan itu hanya beli tanah supaya harga naik, dan akan dijual kembali. Nggak baik ya. Ini pemerintah ya, melalui Menteri ATR Pak Nusron punya target. Sepertinya dia kan sudah punya data nih, ya kan? Jadi dia mengeluarkan aturan itu untuk melegalkan target yang akan dia capai. Jadi sepertinya aturan ini dibuat, pemerintah ini pasti udah ada target, dia nggak bakal main yang kecil-kecil mah, dia nggak bakal main. Itu pasti udah ngiter yang besar-besar ini. Nah, sebenarnya itu pasti kriteria ini. Apa nih yang pemerintah mau makan, tanahnya siapa nih, tanah yang di daerah mana nih? Udah pasti pemerintah punya data itu, dia udah melihat ini potensial nih, ya, dia mau makan nih tanahnya. Kalau yang kecil-kecil dia pasti nggak main, dia pasti udah mincer yang besar-besar. Dan pemerintah udah punya data itu, dan sekarang dilegalkan dengan mengeluarkan peraturan ini supaya legal begitu. Jadi sepertinya pemerintah ada target nih. Jadi nanti kita lihat aja nih apa yang akan dia makan, dia ke tanahnya siapa yang di mana. Ya, itu misteri juga sih buat kita. Ya, makasih. Kalau saya sih kebetulan pernah punya pengalaman yang nggak mengenakan ya soal tanah yang dikuasai oleh
preman-preman yang bertanggung jawab. Jadi saya lebih sekedar ngasih saran sih ya kepada rekan-rekan Pas FM apabila mempunyai tanah yang cukup luas dan sekiranya belum dimanfaatkan, lebih baik sih saran saya pertama bisa disewakan ya ke kayak pedagang-pedagang musiman, kayak misalnya kayak pecel lele yang malam hari buka aja. Jadi fungsinya bukan cuma untuk menegaskan bahwa itu ada pemiliknya, ada penghuninya. Karena kalau dibiarkan kosong, benar Mbak, bisa dicoba oleh orang lain. Yang kedua juga sekiranya belum dipakai itu lebih baik dipagari aja Mbak. Entah itu pakai seng, entah itu pakai, lebih baik sih pakai permanen tembok ya, biar lebih aman lagi sekeliling. Dan kalau lebih pengen aman lagi, ini salah satu trik nih, saya juga pernah pakai kan. Pasang aja Mbak, ini Mbak tidak ormas tertentu kan loreng itu loh, orang Mbak yang ada tulisannya pemuda pengangguran. Jadi kami kalau sampai masuk Pak tuh sekarang udah 10 tahunan ya, itu aman sih dari serobotan manusia-manusia yang bertanggung jawab. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Gundolo atas opininya. Oke, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk sesi kali ini. Terima kasih. Saya Anita Wijaya.